Pemirsa, Kejari 4 Lawang netapkeun dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pada Dinas PUBM 4 Lawang tahun 2011. Sikok tersangka dilakukan penahanan, sementara sikok tersangka lainnya belum dilakukan penahanan karena jalani perawatan di rumah sakit. Sesudah menjalani serangkaian pemeriksaan, Hasmarudin selaku ASN pejabat pembuat komitmen Dinas PU Bina Marga 4 Lawang resmi ditetapkan sebagai tersangka jeru dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pada Dinas PUBM 4 Lawang tahun 2011. Sementara sikok tersangka lainnya bernama Ropali yang juga ditetapkan tersangka namun belum dilakukan penahanan karena lagi jalani perawatan di salah sikok rumah sakit. Kedua tersangka diduga bersama-sama sudah melakukan dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Tanjung Kupang, Lawang Agung, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan tahun 2011 liwat dengan nilai kontrak proyek sebesar 2,4 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri 4 Lawang, Eriana Ganda Nugraha mengungkapkan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, ditemukan indikasi pengerjaan proyek yang belum selesai atau kurang volume pengerjaan. Tersangka Ropali selaku pihak rekanan minta sama tersangka Hasmarudin selaku pejabat pembuat komitmen untuk dilakukan pembayaran proyek 100%. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara dirugikan senilai 935 juta rupiah. Menangkan PT CV anak bersaudara. Kemudian sesuai kontrak ada item pekerjaan senilai 2,4 miliar. Dari pekerjaan 2,4 miliar ini pada bulan November tahun 2011 sudah dilakukan uji petik oleh BPK RI. Oleh BPK RI itu dengan uji petik resmi ditemukan ada 3 jenis pekerjaan yang volume pekerjaannya kurang, totalnya 935.371.000 rupiah. Namun di bulan Desember rekanan saudara R selaku rekanan tetap meminta pembayaran 100%, dan oleh saudara HA yang kemarin kita tetapkan dari PNS ini selaku PPK tetap dibayarkan. Jadi di akhir pekerjaan itu walaupun sudah ada audit. Tersangka dikenakan pasal primer 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 55 ke 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, PAL TV.